Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi hari ini aku mau bahas soal Scammerlock yang ada di Indonesia. Kalau misalkan aku bahas dari negara lain pasti nggak jauh-jauh juga kan. Jadi mungkin sama aja ya kayak yang di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia ini kan kita masih bisa ketemu gitu ya sama penjahatnya ini, atau masih bisa diproses gitu di kepolisian. Jadi guys, kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Nah, Scammerlock ini apa sih Kak? Nah, orang-orang dari Scammerlock ini itu orang-orang yang berkomplotan, entah dia individu itu ya yang termaksudnya kayak yang sendiri gitu ya, entah dia individu atau ada orang lain. Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini itu berkomplotan guys, dan orang-orang yang seperti ini itu mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya dari kalian yang ditipu gitu, entah itu uang, entah itu dari materi, entah itu dari barang-barang dan ini kalian gitu ya. Jadi Scammerlock ini cukup meresahkan juga gitu. Nah, Scammerlock ini kebanyakan mereka pakai akun bodong. Pakai akun bodong itu yang seperti apa? Followersnya masih sedikit, kemudian follownya masih sedikit, repostannya bareng-bareng tapi fotonya bagus-bagus. Kemudian kebanyakan dari mereka ini fotonya pecah. Karena kenapa? Karena ambil dari Google gitu, atau foto dapat nyolong gitu kebanyakan ya. Kebanyakan foto-foto seperti itu akan pecah gitu guys, tidak akan bagus gitu kayak yang foto yang diambil langsung. Karena kalau misalkan foto yang di-download atau seperti apa itu pasti ada kekurangannya. Nah, kebanyakan foto-foto dari Scammerlock ini itu di screenshot. Kenapa di screenshot? Nah, aku nggak tahu nih soal itu ya. Cuman kalau misalkan foto-foto Scammerlock ini foto dapat nyolong, foto dapat dari Google, dan itu kebanyakan fotonya pecah. Nah guys, kita ke tahap berikutnya. Nah, Scammerlock ini kebanyakan itu bikin akun ya. Ketika mereka membuat akun itu mereka akan random gitu ya, random atau ngirim pesan ke perempuan-perempuan lain. Ibaratkan misalkan gini, aku ini misalkan si Scammerlock ini dan aku ini ngirim ke pesan itu ke banyak perempuan gitu. Siapapun yang tergait atau siapapun yang nanti membalas itulah korban aku gitu. Dan kebanyakan dari mereka ini tidak akan pandang bulu atau tidak akan pandang umur gitu ya. Mau itu ibu-ibu, entah itu remaja gitu, entah itu anak mungkin seusia aku, itu kebanyakan mereka tidak akan tanggung-tanggung gitu ya. Nah guys, mereka ini akan meyakinkan kalian ketika mereka kenal kalian ini, kalau misalkan mereka jadi dokter gini. Mereka mengaku entah itu jadi dokter, entah itu jadi pengusaha, tentara, polisi, itu mereka akan mengaku-ngaku sebagai seperti ini gitu ya, atau semacamnya. Dan mereka akan sangat menjiwai perannya gitu, bahwa mereka adalah orang-orang punya atau orang-orang kaya gitu. Dan misalkan kalau misalkan mereka meminta transfer gitu ya, entah itu hitungan berapa gitu, ratusan ribu atau jutaan gitu ya, mending gak usah. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini itu berbahaya guys, karena bermula dari yang nominal terkecil sampai nominal terbesar kalau kalian udah cinta sama orang seperti ini. Dan kebanyakan orang Indonesia ini kalau udah cinta gitu, kalau udah suka sama orang itu nggak main-main gitu guys, baiknya gitu. Nah, ketika kalian sudah menemukan orang-orang seperti ini di online dan mereka berani ngajak ketemuan, nah kalian harus waspada dulu, lebih baik lihat dari kejauhan. Karena kenapa? Kadang foto dia dan foto aslinya itu tidak sesuai. Nah guys, ini bukan untuk kita nilai fisiknya, cuman untuk kita lebih waspada karena Scammerlock ini lagi bermarak di Indonesia, dan mereka ini bikin atau nipu orangnya ini itu nggak tanggung-tanggung guys, nggak ada rasa kasihannya. Jadi lebih baik kalian intel dulu aja nih orang seperti ini ya. Jangan kalau misalkan oh nggak apa-apa lah mukanya seperti ini ya, tidak seperti itu. Karena sesuatu itu, orang yang sudah berbohong berkali-kali, jika sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu berarti udah makanan dia. Nah kalau misalkan kalian udah dibohongin sekali, itu mending gak usah percaya yang kedua kali, ketiga kali, dan selanjutnya gitu. Perjalanan aku di 2021 sampai 2002 ketemu Scammerlock ini, dia ini
mengaku-ngaku sebagai pengusaha ya, mengaku-ngaku sebagai anak pengusaha logistik gitu sembako di daerah Tangerang gitu. Dan pas aku minta alamatnya, minta KTP-nya, dia nggak mau nyerahin. Nah terakhir kali aku mancing dia dengan cara mau ngasih hadiah gitu ya, padahal hadiah itu buat pancingan gitu ke dia, apakah itu akan sampai atau tidak gitu. Dan ternyata itu sampai di dia guys. Nah dari situ kayak rasa kecewa itu mulai muncul ya, karena pas ditinggalin itu dia ke aku itu utangnya masih ada gitu. Jadi aku bukan bilang utang ya, jadi uang nipunya dia itu di aku itu masih banyak gitu. Dan dia itu bukan daftar pinjol, dia minjem akun pinjol aku untuk ngambil uang dari pinjaman online gitu. Jadi kalian janganlah seperti aku seperti gitu ya. Nah dan sepanjang dari hal seperti itu gitu, ketika kalian udah dapet alamatnya, kalian datang ke alamatnya pun keluarganya belum tentu mau ngebalikin semua uang-uang kalian gitu, karena dari sudut pandang mereka itu bukan uang yang mereka pakai gitu. Nah kalau misalkan kita pribadi kan ya, kita capek kerja itu bukan buat disia-siain uangnya. Nah orang ini itu atau keluarga ini kebanyakan tidak mau mengembalikan uangnya, karena apa? Karena bukan mereka yang pakai, karena anaknya. Nah kalau misalkan menurut kata aku, anak itu tetap anak gitu, anak itu tetap anak, maupun itu dia menipu atau seperti apa, pasti dia akan balik ke keluarganya. Nah keluarganya ini pasti akan menutupi dia gitu, entah itu dia tinggalnya di mana, ngontraknya di mana, kerjanya di mana gitu. Dan itu keluarganya pasti akan ngebantu dia, tidak mungkin tidak membantu ya. Nah guys, dan kebanyakan dari mereka ini ketika menjiwai ini gitu ya, mereka kan berpura-pura menjadi orang kaya gitu. Padahal kehidupan mereka sendiri pun ya harus kita kasihani, tapi karena kekurangan ajaran mereka gitu ya, jadi rasa empati itu kadang-kadang hilang gitu. Kadang hilang, kadang bikin kita gondok, atau bikin kita sendiri itu nggak percaya lagi itu sama mereka. Nah kebanyakan seperti itu tuh mereka. Dan mereka akan menggunakan mobil rentalan kalau mereka nggak punya mobil, entah itu minjem, entah itu ngerental mobil dan segala macam. Pasti mereka pakai mobil dapat pinjem atau rental. Kalau mereka ganti-ganti mobil, atau orang yang kalian kenal di sosmed gitu ya, sosial media, Instagram, Facebook dan segala macam, itu mereka pakainya mobil gonta-ganti, itu perlu dicurigai guys ya, karena bukan kita nggak percaya, cuma kita harus lebih berhati-hati lagi gitu. Dan ketika mereka udah dapetin apa yang mereka mau, mereka akan pergi guys, entah tidak akan memperdulikan perasaan kalian lagi, tidak akan memperdulikan perasaan keluarga kalian lagi. Dan mereka udah dapet untung untuk apa gitu, kalian udah nggak punya apa-apa, pasti kalian akan ditinggal. Nah seperti itu scammer love yang ada di Indonesia kebanyakan. Dan mereka akan gonta-ganti nomor gitu, entah itu gonta-ganti akun, nomor dan segala macam. Pasti mereka akan gonta-ganti nomor telepon ya, kalau misalkan kalian udah tahu nomor teleponnya. Dan guys, itu video aku untuk kalian, untuk lebih hati-hati lagi, karena scammer yang ada di Indonesia sekarang ini memang udah marak gitu, karena memang susah juga nyari kerjaan, dan kita nggak tahu kan orang itu pribadinya seperti apa. Jadi untuk kalian hati-hati, karena hidup itu cuma sekali, senengin keluarga kalian, bahagiain keluarga kalian, karena kalau bukan kalian siapa lagi. Dan jangan terlalu membuka hati untuk orang yang belum tentu atau belum pasti untuk kalian. Untuk kalian yang udah terlanjur ditipu orang atau scammer love, semoga mendapat ganti yang lebih gitu ya, mendapat rezeki lagi gitu, dan Allah bisa membukakan mata hati scammer love ini untuk tobat gitu ya guys. Karena nipu orang itu memang dosanya itu udah benar-benar ini ya, udah benar-benar besar gitu. Kemudian orang-orang yang
melakukan penipuan atau berhutang itu kebanyakan mereka kan kesusahan gitu hidupnya. Jadi maafkan saja mereka, lupakan semuanya, kita masih punya yang di atas, kita masih bisa usaha gitu. Sekian video aku, semoga kalian senang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. See you guys.